Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brigita Lintang Pratistara dari kelas 12 MIPA 3. Saya di sini akan membahas tentang pengaruh iptek terhadap PKRI. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Berbagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif dan kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas. Walaupun masih ada saja orang-orang yang menyalahgunakan hal tersebut sehingga memberikan dampak negatif. Nah, hal ini akan kita bahas di video kali ini. Berikut adalah hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian iptek, yaitu definisi dari iptek itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat iptek, hal-hal berguna yang dibawa iptek ke dalam Indonesia. Dan yang ketiga ada pengaruh iptek, yaitu pengaruh yang dibawa dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Dan kemudian sikap menghadapi iptek adalah bagaimana kita sebagai pengguna teknologi harus menyikapi perkembangan iptek. Yang pertama, kita akan membahas apa pengertian iptek. Apa sih iptek itu? Iptek adalah singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, setiap perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dampak-dampak dari pengaruh iptek di Indonesia. Yang kedua adalah manfaat dari iptek. Berikut adalah beberapa manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kehidupan manusia menjadi lebih praktis. Kenapa begitu? Seperti yang kita ketahui, sekarang kita tidak perlu lagi berpergian untuk membeli sesuatu. Kita bisa memesannya melalui toko online, bahkan dari jarak yang sangat jauh, sekalipun itu antar pulau atau antar negara. Alat elektronik seperti handphone dan televisi juga memudahkan kita dalam mencari informasi dan berkomunikasi dengan teman ataupun saudara yang jauh tanpa harus menunggu waktu yang lama seperti zaman dulu saat masih menggunakan surat menyurat. Yang kedua adalah ekonomis dan efektif. Ekonomis dan efektif ini diwujudkan dengan adanya penggunaan berbagai produk teknologi, karena bisa menghemat waktu, uang, dan biaya. Misalnya, ketika kita merasa kurang sehat, dan seluruh badan kita terasa lelah dan pegal, kita tidak perlu lagi memesan jasa tukang pijat dengan mengunjungi dan mencari alamat tertentu. Karena sekarang kita bisa membeli alat pijat otomatis dengan harga yang beragam untuk digunakan dalam jangka waktu yang sangat sering, bahkan setiap hari. Yang ketiga adalah menghasilkan keuntungan secara material. Dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak orang, terutama kalangan muda, yang mulai melakukan wirausaha dengan membuka toko online. Dan hal tersebut pun dapat diakses dengan mudah. Maka dari itu, semua orang dapat melakukannya dengan mudah. Juga, dengan semakin cepat dan mudahnya informasi yang beredar, maka usaha-usaha tersebut akan semakin dikenal banyak orang dan semakin menguntungkan. Sehingga, para pengusaha tersebut akan dengan mudahnya menghasilkan uang dan penghasilan sendiri. Kemudian yang keempat adalah mudahnya berkomunikasi tanpa batas. Hasil kemajuan iptek yang paling spektakuler dan mengesankan adalah diciptakannya teknologi informasi dan komunikasi. Dengan produk tersebut, seluruh manusia dapat bisa menjalani segala kebutuhan hidup dengan sangat mudah dan praktis. Yang kelima,
memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Seperti yang baru dibahas, bahwa kemajuan iptek yang paling masif adalah informasi dan komunikasi. Hal ini pertama kali muncul dengan pengembangan jaringan komunikasi lewat kabel telepon. Kemudian semakin dikembangkan lebih canggih lagi. Penemuan jaringan tersebut pun akhirnya berguna di segala bidang kehidupan. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menambah jaringan sosial seperti relasi pertemanan, diskusi publik secara luas lewat ruang virtual, dan juga memperluas jaringan relasi bisnis dan masih banyak lagi. Kita akan lanjut yang ketiga. Yang ketiga adalah pengaruh dari iptek. Nah, pengaruh dari iptek sendiri ada dua, positif dan negatif, yang kemudian mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Kita akan mulai dengan pengaruh positif. Seperti yang saya katakan tadi, aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Kita akan mulai dari ekonomi, yaitu mudah berinvestasi. Dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing yang meningkatkan kemampuan masyarakat dan juga meningkatkan kesempatan dan devisa kerja serta makin terbukanya pasar internasional untuk produksi di dalam negeri. Kita lanjut ke aspek politik. Kebebasan demokrasi yang berpengaruh pada pikiran masyarakat. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Selanjutnya adalah aspek sosial budaya. Efisiensi dalam komunikasi. Munculnya internet dan gadget yang canggih telah mempermudah semua orang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita sendiri. Selanjutnya ada aspek hukum. Tuntutan HAM dan tuntutan kepada penegak hukum semakin. Pengaruh positif iptek dalam bidang hukum adalah makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, serta menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh negatif. Sama seperti pengaruh positif, terdapat juga aspek ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga hukum. Dari aspek ekonomi, persaingan dengan negara lain. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan, karena dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesenjangan sosial akibat adanya persaingan bebas, dan kemungkinan perekonomian negara untuk dikuasai pihak asing. Serta yang lebih buruk lagi, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar, sehingga pemerintah hanya sebagai regulator.
Dari aspek politik, kebebasan demokrasi yang kemungkinan salah diartikan. Dalam berkembang iptek, tidak tertutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Selanjutnya, sosial budaya. Munculnya sifat hedonisme. Kemajuan iptek ini dapat memunculkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial jika seseorang tidak mampu menerima pengaruh iptek dengan baik. Selain itu, ada kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai sosial dan keagamaan, di mana kemajuan teknologi kadang bisa membuat seseorang melupakan hubungan dengan orang lain dan melanggar norma-norma yang ada. Selanjutnya, dari aspek hukum, dikhawatirkan akan muncul sifat anarkis dan liberalisme. Jika hal tersebut memang terjadi, sifat anarkis dan liberalisme dapat mengganggu persatuan dan kesatuan, bahkan ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh karena itu, perlu adanya solusi dalam menanggapi pengaruh iptek terhadap sebuah negara sehingga kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Yang keempat adalah sikap menghadapi iptek. Berikut adalah sikap-sikap yang harus kita lakukan untuk menghadapi perkembangan iptek seperti ini. Yang pertama adalah selektif. Dapat menyaring dan memilah segala perkembangan yang masuk, sehingga segala perkembangan yang kita terima tetap sesuai dengan budaya dan kepribadian asli bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap luhurnya. Yang kedua adalah memanfaatkannya, yaitu menggunakan iptek untuk hal-hal yang baik. Maksudnya, daripada kita menggunakannya hanya untuk bermain-main saja, kita dapat menggunakan iptek untuk mencari informasi, untuk belajar, untuk hal-hal positif lainnya. Dan juga kita dapat menyebarkan kebaikan seperti memberikan berita-berita yang nyata daripada berita-berita hoax yang tidak tahu kebenarannya. Yang ketiga adalah bijaksana. Maksudnya, bijaksana dalam memilih arus informasi yang diterima. Kita bisa menggunakan nilai dan norma yang berlaku pada budaya kita sebagai tolak ukur atas baik atau tidaknya mengenai informasi dan teknologi yang masuk. Dengan begitu, kita akan menjadi pengguna teknologi yang baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh iptek terhadap NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.